Mendengar apapun keluhan hatimu, bahkan ketika engkau bahagia juga Dia mendengar.
lagi datang. Gak membiarkan kami untuk tenang. Tapi Tuhan, kami tahu kami bisa terus datang kepadamu untuk memperoleh ketenangan. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat kami percaya. Ketika kami mengandalkan manusia, kami hanya akan kecewa. Tapi ketika kami datang kepadamu, kami tahu Tuhan, kami tidak akan kecewa. Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan.
Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami boleh hadir di tengah-tengah seluruh aktivitas kami untuk menyembah Engkau. Kami rindu hari ini Tuhan, Engkau khusus berbicara kepada setiap kami. Kami merindukan Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Selalu merasakan kehadiran. Tolong kami Tuhan, mampukan kehendak kami, mampukan seluruh kehidupan kami untuk merespon sarana anugerah Tuhan di dalam setiap ibadah, di dalam setiap keseharian kami. Khususnya hari ini ketika kami dengar firman Tuhan, kami tidak mau pulang dengan membawa sesuatu hal yang sia-sia. Kami mau pulang dari kuasa firman itu yang terjadi dalam kehidupan kami, mengoperasi kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau serahkan seluruh ego kami, keterbatasan kami, seluruh eksistensi kehidupan kami, seluruh keberadaan kami mau persembahkan untuk Tuhan. Bila firman Tuhan berbicara di tengah-tengah hidup kami, firman Tuhan kami jadikan sebagai satu penuntun, sehingga setiap keputusan demi keputusan dalam setiap kehidupan kami, mulai dari keputusan-keputusan etis, keputusan-keputusan yang terlihat begitu sepele, sampai keputusan-keputusan sangat penting dalam hidup kami. Kami tahu di situ Tuhan terlibat, dan ketika kami mengetahui ada Tuhan di situ, kami percaya setiap keputusan itu akan menjadi satu berkat yang luar biasa. Bukan hanya untuk kami, tetapi yang terpenting adalah ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami, semua itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab panggilan-Mu adalah menolong kami untuk berjalan di dalam kehendak. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kasih tahu kepada setiap kami isi hati-Mu, biar kami mendengar suara-Mu, kami mengalami perubahan, kehendak kami taklukkan oleh kuasa firman. Kami siap bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Boleh bilang kiri kanannya shalom. Shalom. Senang berjumpa dengan saudara. Kasih senyum yang paling manis toh. Saudaraku, hari ini saya senang sekali karena kita bisa bersekutu bersama, menyembah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Dan ada banyak hal dalam hidup ini memang kita mengetahui dalam perjalanan kita mengikut Tuhan itu ada suka dan juga ada duka. Benar Bapak Ibu Saudari. Dan ada satu hal lagi Bapak Ibu Saudari dalam kita mengikut Tuhan. Apa itu kira-kira? Seringkali kadang-kadang adanya gambaran yang belum bisa kita lihat secara menyeluruh, betul nggak? Ya kan? Tapi kadang-kadang kita harus melangkah gitu. Ada dua keputusan dalam hidup kita ini. Kita melangkah, ya mengambil keputusan, atau mungkin kita berhenti. Kita mempertimbangkan sesuatu. Ya, kita orang yang saya percaya masalah logik itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan juga punya logika ya. Ada caranya tersendiri dalam melangkah, dalam mengambil setiap keputusan. Sekalipun faktor emosi katanya menjadi penentu, ya perasaan. Tapi Bapak Ibu Saudari, apapun ceritanya itu, setiap kita pasti akan melangkah. Ya, Anda tidak mengambil keputusan pun Anda melangkah untuk tidak mengambil keputusan. Tapi bingung kan? Ya, artinya di situ ada jeda, ya, ada pause, ya, ada berhenti di situ sementara mungkin. Karena mungkin kita sedang mempertimbangkan sesuatu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi apapun keputusan itu, Bapak Ibu Saudari, saya ingin hari ini kita merenungkan tema itu, yaitu walking by faith, ya, berjalan dengan iman itu sangat penting. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika kita berjalan dengan iman, ada satu hal yang pasti di situ, yaitu yang disebut sebagai kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini yang menurut saya menjadi faktor penentu, pembeda dalam hidup kita. Sekalipun keputusan Anda mungkin salah, bisa jadi, ya. Atau mungkin keputusan Anda saat itu belum tepat, bisa jadi. Atau tepat. Atau mungkin tepat Anda belum melihat hasilnya. Itu bisa jadi, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau Anda dan saya memutuskan untuk berjalan dengan iman, pasti setiap keputusan itu akan membuahkan satu dampak kekekalan yang luar biasa. Artinya di situ ada keterlibatan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, sekalipun mungkin dalam rentang waktu setiap keputusan yang kita ambil itu mungkin terlihat terkesan ada kekeliruan. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan di situ, itu segala sesuatunya indah. Makanya dikatakan, ya, segala sesuatu itu indah untuk setiap orang yang percaya. Karena ada keterlibatan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Sehingga apapun dalam hidup kita yakin dan percaya ketika kita berjalan dengan iman, maka setiap keputusan kita itu, Bapak Ibu Saudari, Tuhan tetap
campur tangan. Semua tetap dalam kendali. Cool man. Tetap tenang. Bilang kiri kanannya, tetap tenang. Katakan lagi. Apapun situasi kondisi. Tanya, masih jomblo? Masih jomblo kan? Masih. Oke, saya ngajak kita lebih lanjut Bapak Ibu Saudari, kita buka kitab kita Kejadian pasal 12. Jadi peristiwa yang Bapak Ibu Saudari, teman-teman, rekan-rekan semua pasti paham betul tentang Abraham dipanggil. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Boleh buka kitabnya di HP-nya, di laptop, di Android-nya. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya baca dengan cepat Bapak Ibu Saudari. Anda bisa lihat di situ ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abraham dipanggil Allah. Berfirman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayat ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak-anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Saudaraku, peristiwa Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari daerah tanah leluhurnya. Ini satu peristiwa yang sangat besar Bapak Ibu Saudari. Ibarat kalau saudara, siapa di sini lahir besar di Medan? Ada angkat tangan? Lahir besar di Medan, bertumbuh di Medan, harta semua di Medan, saudara semua di Medan, pacar di Medan, pacar ke-1, ke-2, ke-3, terserah. Ada di Medan semua. Ya. Anda bisa bayangin nggak? Anda udah mapan, Anda sudah stabil, ya, udah punya passive income yang lumayan, sudah punya, itu kan pada masa itu ternak kawanan itu Bapak Ibu Saudara itu seperti passive income ya. Anda bisa bayangin ya. Kalau sekarang mungkin Anda udah punya penghasilan dari deposito atau dari kripto, dari saham Anda sudah punya, atau main bibit apalah jenisnya itu. Tiba-tiba ya Anda disuruh pergi keluar tinggalin kota Medan. Respon Anda gimana? Belum bisa respon karena nggak tahu siapa yang nyuruh. Ya kan? Tapi taruhlah seperti kejadian Abraham ini, Bapak Ibu Saudari. Anda disuruh tinggalkan kota Medan, Anda pergi ya ke satu daerah yang enggak ini kurang spesifik memang. Sekarang kita tahu ya spesifik ya. Tanah perjanjian itu kita tahu ya Bapak Ibu Saudari. Tapi pada waktu itu Abraham belum punya gambaran. Abraham itu belum punya gambaran Bapak Ibu Saudari. Dia belum bisa melihat secara jelas gitu. Dia masih meraba-raba gitu. Dan waktu dia dengar Tuhan berbicara kepada dia, itu pun sesuatu hal yang amazing. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudari, Abraham ini bukan seorang percaya awalnya. Tapi waktu Tuhan panggil dia suruh keluar, ya, dia tinggalkan daerah tempat di mana dia sudah mapan. Itu menjadi satu keputusan yang menurut Boksu itu satu keputusan yang sangat besar dalam hidupnya. Itu keputusan yang menurut Boksu nggak gampang. Ya, kalau Anda misalnya sekarang ya enak ya ada aplikasi, ya
Kalau dulu masa boksu waktu di Jakarta, kalau kita mau pergi mau ke satu tujuan, biasanya ngelihat jurusannya kemana, sehingga nggak diantar ke alamat palsu. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu spesifik. Jadi dulu di Blok M itu, sekarang masih ada sih, tapi trayeknya nggak banyak lagi karena udah ada bus Transjakarta. Dulu kita kalau mau pergi kemana-mana, transit ke Blok M, kita lihat dulu, cari jurusannya kemana, sehingga kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya contoh jurusannya ke Kampung Rambutan, itu nggak cukup sampai di situ bacanya, harus dilihat lagi streetnya, itu berakhir di mana. Karena kalau salah naik, belum tentu nanti turunnya di Kampung Rambutan. Ya, bisa paham ya? Harus lihat lagi, ada tujuannya, ada trayeknya. Kita harus spesifik, nggak bisa salah. Nah, Anda bisa bayangin kalau pada waktu itu saya pernah suatu hari, Bapak Ibu Saudari, saya coba mau pergi ke Kampung Rambutan, tapi saya naik salah trayek gitu. Saya nggak baca di trayek di belakangnya. Rupanya saya diantar hampir ke sekitar daerah Bogor sana gitu. Saya tersesat gitu, bingung. Udah turun pun bingung mau turun di mana. Akhirnya balik dulu. Nggak, kalau sekarang enak ya, kita punya Google ya. Apa-apa bisa tanya. Dulu nggak bisa begitu. Jadi bisa bayangin waktu itu saya panik, Bapak Ibu Saudari. Mau balik lagi ke Blok M juga bingung gitu. Ini di mana? Bogornya pun nggak tahu di mana gitu. Letaknya pun nggak tahu. Jadi panik saya. Saya nggak tahu mau bagaimana. Aduh, gimana nih? Mau gimana nih gitu. Tambah lagi ongkos terbatas gitu. Karena biasanya pergi udah spend nih kira-kira segini gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kepanikan saya itu akhirnya ya dapat hikmat Tuhan, dan akhirnya kemudian ya saya ditolong oleh seorang yang saya nggak dikenal. Ya akhirnya saya sampai lagi ke Blok M. Akhirnya saya nggak jadi ke Kampung Rambutan. Saya pulang lagi, balik lagi ke Bintaro. Ya, pulang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya bisa gambarin ya kalau saya punya pengalaman seperti itu, ya udah tahu tujuannya, salah aja ya naik trayek, itu nggak enak banget. Anda bisa bayangin nggak bagaimana posisinya Abraham ini, Bapak Ibu Saudari? Dia harus pergi ke satu tempat di mana dia nggak tahu. Nah, saudara, untuk membayangkan ini saya kasih kesempatan ini untuk saudara, boleh tutup mata semua. Tapi dompet boleh pegang gini. Bagaimana ya? Boleh tutup mata semua. Percaya sama saya. Ya. Oke, sudah tutup mata semua? Ada yang belum? Oke. Anda lihat apa? Gelap. Oke. Gelap. Oke. Saya mau tanya misalnya Bapak Ibu Saudara. Ini masih ada buka mata. Tutup mata dulu, tutup mata dulu. Nggak apa-apa, aman. Di sini aman. Kalau tadi di Stadion Gelora Bung Karno harus pegang dompet, tutup mata. Amin, nanti udah hilang HP sana. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tutup mata hari ini misalnya, Anda melihat apa? Gelap. Oke. Ada yang punya usul nggak? Ya, ini kita coba bermain sedikit aja, Bapak Ibu Saudara. Anda tutup mata. Sebutkan satu daerah di mana Anda familiar dengan Kota Medan. Satu daerah, sebutkan. Satu orang. Katamso misalnya. Anda punya gambaran nggak tentang Katamso? Apa yang Anda lihat di Katamso? Apa? Pondok Guri. Oke. Semalam suntuk. Wah, ini pencinta kuliner suntuk. Suzuya. Itu. Oke, kita change lagi ke daerah lain. Ya. Merdeka Wall, apa yang Anda lihat? Masih tutup mata, jangan dulu buka mata ya. Jangan dulu buka mata, tutup mata dulu. Ya. Apa yang Anda lihat di Merdeka Wall? Lapangan, ya. Lapangan apa? Nelayan. Oke. Kita ganti lagi misalnya ya. Titik kuning. Apa yang Anda lihat di titik kuning? Pasar Tiko. Rumah Jisal Kusir. Oke, Anda punya gambaran ya? Punya gambaran ya? Oke, ini Kota Medan. Daerah mana lagi? Saya cari daerah yang nggak familiar, tapi ini kayaknya tukang jalan semua. Ya, Padang Bulan. Apa yang Anda lihat? BPK. Oke, Anda punya gambaran ya? Anda kan nggak melihat gelap, Bapak Ibu ya? Kenapa Anda tahu? Karena Anda pernah pergi ke sana. Paling nggak searching melalui Google. Tapi kalau Anda orang Medan pasti pernah pergi ke sana. Betul ya? Oke ya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke satu tempat yang lain. Nah, saya pernah pelayanan di Pekanbaru. Ya. Saya sebut ya, misalnya ya.
sialang kubah. Apa yang ada di gambaran saudara? Sawit. Jangan jawab dulu yang udah tahu. Tahu. Sawit. Apa yang Anda tahu di sana? Di hutan. Maksud. Oke, kita pergi lagi. Ada pernah traveling juga ya? Siapa yang hobi traveling? Boleh angkat tangan. Bawa. Oke, saya sebut lagi satu kota Bapak Ibu Saudari. Jakarta. Ya. Sebentar dulu, jangan dulu jawab. Jakarta luas. Nanti saya sebut Jakarta mana, Bapak Ibu Saudari baru jawab. Ya, Jakarta Utara. Tik. Ancol. Oke. Oke. Ini pasti tahu. Yang Anda pernah ke Jakarta Utara punya gambaran nggak? Punya. Punya gambaran nggak? Punya. Maksudnya itu di roadmapnya di saudara di pemikiran kita itu ada nggak pemetaan? Kalau belum pernah pergi ke sana, sulit ya. Oke, buka mata. Lihat kiri kanannya masih sama kan? Bapak Ibu Saudara, ini gambaran yang kelihatannya sederhana ya. Tapi Anda bisa bayangin ya, kalau misalnya kita pergi melangkah, kita berjalan ke satu tempat, mau nggak mau, suka nggak suka, logika kita itu menuntut satu kepastian, betul ya? Kita ingin tahu nih, ibarat kayak kita mau beli barang gitu. Kita mau pergi, kita mau beli barang, kita harus tahu barangnya. Kita lihat review dulu. Kita review apa? Kualitas barangnya. Betul ya? Kualitas sudah bagus. Yang kedua apa? Ini bisa bolak-balik. Harganya. Ya kan? Harganya di mana? Lalu ketiga apa? Kira-kira, nah ini yang kadang-kadang butuh nggak gitu ya? Kita seringkali seperti itu. Nah, Anda bisa bayangin nggak, Bapak Ibu Saudari, Abraham ini berjalan, dia tahu Tuhan perintahkan dia. Tetapi apa yang kemudian hari kita belajar? Apa maksudnya itu berjalan dengan iman? Ini satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pikirkan. Nah, ada dua hal Bapak Ibu Saudari ketika kita bicara tentang berjalan dengan iman berdasarkan apa yang Abraham hari ini sampaikan. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudari itu disebut dengan calling, panggilan. Ya, panggilan. Itu dulu yang pertama. Apa yang membuat Abraham dia berjalan dengan iman? Dia langsung pergi, dia tinggalkan tanah leluhurnya. Dia pergi mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang pertama adalah calling, panggilan. Saya mau bertanya, yang panggil dia siapa? Tuhan. Tuhan panggil dia. Sehingga dia kemudian melangkah. Dia tahu, Bapak Ibu Saudari, ini yang paling penting ketika kita berjalan dengan iman, karena kita mengetahui yang memanggil kita itu adalah Tuhan. Sehingga saya melangkah. Nah, seringkali kadang-kadang orang memikirkan sesuatu hal yang di sana ada apa ya? Nanti bagaimana ya? Tanpa terlebih dahulu mengetahui siapa yang memanggil dia. Tanpa terlebih dahulu membuat satu keputusan untuk memahami dan mengetahui bahwasanya keputusan yang saya ambil adalah saya tahu karena Tuhan itu yang memimpin saya dalam setiap langkah hidup saya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Calling itu sifatnya pertama Bapak Ibu Saudari, ada yang sifatnya itu secara umum. Tetapi calling itu juga, panggilan itu juga sifatnya itu pribadi. Maka setiap orang itu Bapak Ibu Saudari punya calling yang berbeda-beda. Saya punya calling saya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari punya calling sendiri gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, apapun sifatnya itu, pribadi misalnya. Tapi kalau Tuhan memanggil kita untuk kita mendengar callingnya, maka Anda dan saya itu tahu tujuan akhirnya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Ada maksud yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudari, di sini dikatakan dalam ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudari, Anda mau tahu nggak calling itu dari Tuhan atau enggak? Firman. Sekarang kita punya firman yang tertulis, betul ya? Kita punya firman yang tertulis, Alkitab. Kita punya firman yang tertulis. Nah, Abraham dia memahami, dia mendengar firman yang langsung pada saat itu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang mendasari calling dia adalah dia mendengar dengan jelas. Jadi Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang kita pinginnya itu serba cepat, pinginnya itu serba instan, tanpa terlebih dahulu menggumulkan panggilan itu, tanpa terlebih dahulu bagaimana saya mengenal siapa yang memanggil hidup saya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika kita berjalan dengan iman,
Maka calling kita itu harus betul-betul kita mendengarnya di dalam satu perenungan akan Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ini adalah satu pengenalan tentang bagaimana saya dengan Tuhan. Sehingga calling itu membawa saya untuk betul-betul saya akhirnya melalui calling yang jelas saya mengambil keputusan itu. Karena saya tahu. Nah Bapak Ibu Saudari, Abraham itu punya satu kepercayaan yang menurut saya dari teks ini sudah menjelaskan betapa dia punya iman yang begitu sederhana. Iman dia nggak ribet. Ya, kadang dalam hidup ini kita yang bikin hidup kita ini jadi ribet, betul nggak? Ya, saya senang dengan almarhum presiden kita ya, Pak siapa ya? Gus Dur. Dia selalu bilang gitu aja kok repot. Artinya jangan membuat sesuatu itu jadi serba ribet Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda bicara tentang calling itu sederhana. Jadi kalau calling itu dari Tuhan, dia akan panggil namamu, dia akan sebut namamu masing-masing. Ya, coba panggil namamu masing-masing. 2, 3. 2, 3. Kok ragu manggil nama sendiri aja ragu. Seperti itulah Bapak Ibu Saudari kalau Tuhan bicara kepada setiap pribadi kita. Dia akan sebut namamu. Karena calling itu bersifat pribadi. Anda itu unik. Sehingga Bapak Ibu Saudari waktu Abraham dia menerima panggilan Tuhan itu memang unik. Hanya dia menerima itu. Sehingga dia pergi Bapak Ibu Saudari. Dia punya keyakinan. Bapak Ibu Saudari, pernah nggak kita ngebayangin Abraham itu sebenarnya dulu agamanya apa? Dia dulu, Abraham itu bukan seorang yang mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudari. Kalau Anda ingat satu peristiwa ketika Tuhan mencobai Abraham, lalu Tuhan menyuruh Abraham itu untuk mempersembahkan Ishak. Abraham kan gak ragu-ragu. Nah Bapak Ibu Saudari, waktu proses mau dia menyembelih Ishak itu, dari mana dia dapat pengetahuan tentang hal itu? Itulah yang agama dia dulu lakukan. Udah biasa pada waktu itu di tanah Ur Kasdim itu, di daerah Kanaan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, udah biasa bagi mereka untuk mempersembahkan anak mereka, membunuh anak mereka. Itulah satu sistem kepercayaan. Tetapi tentu Tuhan mau mengajarkan kepada Abraham karena dia adalah Tuhan, dia bukanlah Tuhan seperti itu. Gitu. Tetapi dalam konteks kepercayaan keyakinan Abraham, dia belajar hal itu dari kepercayaan dia yang lama. Tapi di situ dipertegas Bapak Ibu Saudari, bagaimana Abraham sangat mempercayai Tuhan yang memanggilnya. Sehingga dalam ayat 4 dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Itu satu langkah yang sangat besar Bapak Ibu Saudari. Dia pergi. Dia tidak berargumen dengan Tuhan. Karena dia punya calling yang jelas. Anda punya calling yang jelas nggak dalam hidup Anda? Kalau nggak, Anda akan putar-putar dalam hidup Anda. Jatuh pulang ya. Kasihan. Kembali lagi ya. Anda punya panggilan nggak yang jelas dalam hidup saudara? Ini penting Bapak Ibu Saudari. Kalau nggak, Anda akan putar-putar dalam hidup ini. Ya, akan putar-putar seperti bangsa Israel. Putar-putar, bolak-balik ya. Perjalanan yang bisa ditempuh selama 8 sampai 10 hari harus ditempuh sampai 40 tahun Bapak Ibu Saudari. Ini satu perjalanan yang bukan singkat Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau Anda dan saya punya calling yang jelas, maka saya dan saudara itu akan betul-betul mengetahui Tuhan yang panggil saya akan melangkah. Karena saya punya hubungan, saya punya connection dengan Tuhan. Saya nggak ragu, saya punya satu keyakinan tentang panggilan Tuhan itu dalam hidup saya. Siapa yang di sini yang udah pacaran? Boleh angkat tangan? Udah pacaran? Enggak diangkat tangan nih, bagus. Udah pacaran? Yang lagi PDKT boleh angkat tangan? Yang di rumah gimana? Apa sih yang paling Anda ingin tahu dalam relasi Anda dengan
orang yang Anda sukai. Kalau Anda jatuh cinta, Anda akan cari tahu apa kesukaan dia, betul ya? Makanan kesukaan dia, hobi dia. Ya, Anda akan membangun relasi dengan dia. Yang tadinya nggak ada waktu, selalu ada waktu. Betul nggak? Betul. Oh, kuat kali betul. Iya kan? Iya. Ini kayak lagi curhat ini. Itu pasti, saudara. Kalau Anda punya relasi, Anda mau ngebangun satu relasi yang indah, satu relasi yang baik dengan seseorang, Anda akan usahakan. Anda akan cari tahu. Yang tadinya nggak ada waktu, jadi ada waktu. Jadi prioritas ya. Anda akan cari tahu. Mulai kalau anak sekarang ya, kalau sekarang kita misalnya mau cari tahu tentang seseorang, kita lihat medsosnya, betul ya. Kalau dikunci, ya kita apply dulu lah gitu. Ya kan, mau berteman dulu. Tujuannya apa? Ya mau lihat-lihat dulu ya kan, cari tahu siapa temennya, begitu kan. Kalau tiba-tiba ditemukan in relationship, in relation ya. Wah itu, wah ini gimana cara buat dia putus? Oh enggak ya. Tapi dulu teman Bokso ada kayak gitu, emang canggih kali dia dulu modusnya waktu Bokso masih SMA. Kalau dia udah suka sama orang, dia kejar gitu. Malah dia playboy gitu. Udah dapat dia tinggalin. Itu memang ada begitu. Ya. Jadi saya dulu punya teman kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya heran gitu. Dia, wah pokoknya bayar harga gitu. Tapi udah dapat dia tinggalin. Itu memang tuh jangan ditiru, itu nggak bagus. Tapi memang Bapak Ibu Saudari, ketika Anda betul-betul mau mengenal seseorang, Anda akan bayar harga. Pasti kan? Anda akan luangkan waktu. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Makanya waktu dia kemudian pindah, dia berjalan, dia selalu mengingat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sehingga nggak heran Bapak Ibu Saudari, waktu Abraham menerima calling, panggilan dari Tuhan, dia melangkah. Jadi ini ada prosesnya, bukan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Di narasi ini memang kita lihat sekilas singkat ya, Abraham itu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sebenarnya enggak, itu ada proses. Pengenalan akan Tuhan itu ada proses. Ketika dia meninggalkan tanah leluhurnya itu ada satu proses Bapak Ibu Saudara. Kalau dia tidak memahami calling, pemahaman pengenalan dia dengan Tuhan, maka nggak akan mungkin dia langsung berangkat. Jadi calling itu penting Bapak Ibu Saudara. Panggilan itu penting. Dan panggilan itu bersifat pribadi. Pastiin Anda terima ini, sehingga Anda menjadi pribadi yang luar biasa dalam hidup Anda, dimanapun saudara berada. Karena saudara menerima calling. Anda jadi orang percaya itu juga karena panggilan. Karena panggilan. Panggilan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Abraham ini dipilih Bapak Ibu Saudara, supaya dia jadi berkat. Anda juga dipilih supaya jadi berkat. Bilang kiri kanannya, kamu dan saya dipilih supaya jadi berkat. Amin. Jadi berkat ya. Ya, jangan jadi buat orang berkabung. Ya. Oh iya, saya ingat dulu ada teman saya. Ini saya ingat. Banyak memang teman. Kalau setiap kali dia datang ya ke kelas kami dulu, wah itu pokoknya itu bukan satu, pokoknya oh, kamu tembak saya. Saya dulu anak baik-baik. Jadi kelas itu pokoknya rame, ya. Kan ada bilang nggak ada lo nggak rame, tapi ramenya lah ini. Jadi ramenya guru itu setiap bidang studi itu pasti marah-marah sama dia, marah-marah. Sampai kalau ada dia masuk kelas itu guru udah males ya. Oh ini anak memang bebalnya minta luar biasa. Kalau dia datang, aduh, pokoknya saya kalau ingat itu nggak usah sebut namanya. Tiba-tiba dia nonton bola ini nanti saya ditelepon. Soalnya aktif juga di medsos, masih aktif ya. Masih hidup orang yang begitu kan? Maksudnya? Ya masih hidup. Dulu ada juga kayak begitu, udah lewat ya. Tapi hari ini masih hidup ya, terima anugerah Tuhan ya, amin. Suatu hari Bapak Ibu Saudari, ini orang memang udah bandel, super sehat lagi, aktif ya. Jadi nggak mungkin nggak ngarepin dia nggak datang ke sekolah.
pasti dia datang ke sekolah. Dan Anda sudah tahu kalau dia datang ke sekolah pasti nightmare betul, ya. Orang yang iseng, ya, tapi heran yang pinter, ya. Ya, ada orang itu bandel pinter, ya. Tapi ada juga orang bandel tapi bukan saya ngomongnya. Anda yang mana? Oh, nanya. Tapi suatu hari, ya, dia sakit, Bapak Ibu Saudari. Sakit dia. Oh, waktu dia sakit, Bapak Ibu Saudari. Waktu diumumkan dia sakit. Oh, itu satu kelas sorak gembira. Oh, senang orang. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita sebagai orang percaya jangan jadi seperti itu, ya. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi berkat. Kalau Anda jadi berkat, dimanapun kehadiran saudara, orang senang. Orang akan bilang, datang lagi dong. Ya. Orang udah lihat kita dari jauh, lai. Ya, sini. Ya, yuk sini. Orang mau dekat. Kira-kira Anda kalau orang lihat Anda dari jauh gimana? Mau buka? Dia lagi. Bapak Ibu Saudari, Tuhan panggil kita supaya jadi berkat. Maka pertegas panggilan. Ini penting. Tanpa calling, saudara akan sulit untuk jadi berkat. Dan setiap Tuhan akan memanggil kita dengan nama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, berjalan dengan iman. Yang pertama apa? Calling, panggilan. Yang kedua adalah yang disebut sebagai in action, faith in action, iman dengan perbuatan. Di sini waktu Abraham dia dengar firman, apa yang dia lakukan? Dia pergi, dia melangkah, dia dengar, dia tahu Tuhan panggil dia, lalu dia melangkah. Melangkah ini satu hal yang simpel, Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang yang berhenti melangkah setelah dia mendengar suara Tuhan, karena pertimbangan logis. Abraham ini bukan gak logis, Bapak Ibu Saudari. Saya yakin dia orang yang sukses loh. Dia ini pengusaha sukses loh, Abraham. Ternak kambing dombanya itu banyak sekali. Dia sudah kaya ketika dipanggil Tuhan. Bukan kere dia. Dia seorang pengusaha yang sukses pada masanya. Sehingga saya yakin unsur logik dia itu main banget, Bapak Ibu Saudari. Tapi ketika dia tahu Tuhan panggil dia nggak berdebat dengan Tuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudari. Dia melangkah. Karena dia tahu ketika siapa yang memanggil dia itu nggak pernah salah buat perhitungan, Bapak Ibu Saudari. Saya dan Anda bisa salah buat perhitungan, betul nggak? Bahkan udah jelas nih, ya, udah jelas nih, ya, perhitungan kita begini, tetapi bisa jadi meleset. Itulah yang terjadi dengan koin Terra Luna. Kalau Anda main kripto pasti ngerti. Orang lihat, oh basicnya, foundationnya bagus, oh ini koin bagus. Tiba-tiba dalam satu hari turun 100%. Jadi debu. Ya. Gak ada yang bisa prediksi. Orang pikir nih bagus, ya 10 besar di cryptocurrency. Tapi ternyata gak ada yang bisa tahu, gak ada yang bisa memastikan. Anda sudah ahli pun, punya pengalaman, punya hikmat, punya bagaimanapun saudari, saya dan saudara pasti bisa keliru. Bilang kiri kanannya, hati-hati lu bisa keliru. Bisa keliru. Betul nggak? Saudara dan saya sudah matang nih buat perencanaan. Anda mau sistem pakai manajemen apapun boleh lah. Mungkin Anda pakai SWOT, udah hitung nih strength-nya apa, weakness-nya, opportunity-nya, threats-nya apa. Saudara sudah kalkulasi, sudah hitung-hitung sampai 0, sekian kemungkinan gagal. Saudara sudah hitung, sudah prediksi buat planning, modal besar dan lain sebagainya. Bisa nggak sih? Bisa. Itulah keterbatasan saya dan saudara. Tapi kalau kita di dalamnya, Bapak Ibu Saudari, kita udah dengar suara Tuhan, kita mengenal Dia yang panggil kita, maka faith in action, iman yang kemudian dengan tindakan itu tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan
Saudari, dia ini semakin lama ini semakin jauh. Ayat 9 dikatakan, sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb sampai dia tiba di Mesir. Di situ ada masalah kalau saudara baca. Gara-gara itu ya hampir aja dia ya kehilangan siapa? Istrinya. Salah melangkah dia. Salah melangkah, ngapain dia? Siapa yang suruh dia pergi sampai ke tanah Mesir? Tapi Anda lihat, sekalipun demikian, lihat baik-baik. Pemeliharaan Tuhan, faith in action itu ada pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada disebut dengan istilah providensi Allah. Ada pemeliharaan, kenapa ada pemeliharaan? Karena ada penyertaan Tuhan. Anda ini orang-orang yang spesial, Bapak Ibu Saudari. Bilang ke kanannya, Anda orang spesial loh. Tahu kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Sehingga Anda nggak perlu takut kalau Anda hari ini gagal. Anda bangkit. Ingat ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya mau katakan Abram ini disebut bapak orang beriman, tapi dia dikenal juga sebagai suami yang apa? Menjual istrinya. Saya nggak mau bahas kekurangan dia, tetapi Bapak Ibu Saudari, apa yang kemudian membuat dia menjadi begitu spesial di mata Allah? Pengenalan dia dengan Tuhan. Iman dia itu begitu sederhana, karena dia mengenal siapa yang Tuhan dia sembah. Dia tahu dia udah salah, tapi karena dia percaya dengan Tuhan, dia serahkan itu sama Tuhan. Dia cukup berseru di dalam hatinya. Ketika dia berbicara dalam hatinya, terciptalah sebuah connection. Ada chemistry di hati dia dengan hati Tuhan. Anda cek Bapak Ibu Saudari, baca Alkitab baik-baik. Bagaimana alih-alih orang-orang beriman itu, dia punya connection hatinya dengan Tuhan. Hatinya melekat dengan Tuhan. Hatinya dekat dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia tahu dia gagal, dia jatuh berkali-kali, tetapi karena dia punya connection dengan Tuhan, berkali-kali pun kemudian dia pun menjadi bangkit. Itulah indahnya hidup berjalan dengan iman. Bapak Ibu Saudari, hari ini tindakan iman yang bagaimana yang saudara harus lakukan. Ini penting. Hari ini tindakan iman yang bagaimana yang saudara harus lakukan dalam hidupmu. Apa yang kau harus lakukan dalam hidupmu. Kalau waktu Anda saudara kuliah, apa yang harus Anda lakukan? Tindakan iman yang bagaimana? Kalau Anda bekerja, tindakan iman yang bagaimana yang saudara harus lakukan? Langkah yang bagaimana? Kalau Anda berpacaran, tindakan iman yang bagaimana yang Anda harus lakukan? Anda mengajar, Anda bekerja, tindakan iman yang bagaimana yang saudara harus lakukan dalam hidupmu? Ini pertanyaan yang sangat penting yang perlu saudara dan saya gumulkan. Karena tindakan iman itu begitu sederhana, Bapak Ibu Saudari. Dia melangkah. Dia melangkah. Dia melangkah. Dia melangkah. Dan Abram gak pernah takut, Bapak Ibu Saudari, dalam hidupnya. Dia orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat di situ ada kata yang sederhana, dan percayalah Abram dalam hatinya. Kalau Anda lihat peristiwa selanjutnya itu dikatakan Sarah itu mandul. Bahkan bukan hanya mandul, dia sudah dikatakan menopause. Sudah tidak akan mungkin lagi punya keturunan. Tapi tetap di situ dikatakan Abram percaya dalam hatinya. Sekalipun Sarah tertawa waktu malaikat Tuhan menjumpai dia. Tapi Saudara, ini sebuah perjalanan iman. Tapi Anda lihat ya, tindakan iman, faith in action yang dilakukan oleh Abram ini, itu begitu luar biasa. Berulang kali, sederhana tapi berulang kali. Oleh karena itu saya penting bagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudari, belajar untuk memperkatakan ini di dalam hatimu. Self-talking, kau percaya, aku percaya Tuhan, aku percaya. Nggak peduli apapun masalahmu Bapak Ibu Saudari, Anda percaya nggak? Anda mau belajar percaya nggak? Ini satu langkah iman yang paling sederhana. Percaya di dalam hati. Kadang-kadang kita seringkali buat alasan ya sama Tuhan ya, betul nggak? Ya, kita seringkali kadang-kadang buat alasan sama Tuhan. Kita lebih sering kadang-kadang memperkatakan waktu kita mempergunakan, saya ambil dari metode SWOT itu. Seringkali kadang-kadang Anda dan saya itu lebih banyak mengupas ancamannya itu apa. Freeze-nya itu kira-kira apa, ancamannya itu apa.
Lebih banyak kadang-kadang kita menjabarkan begitu. Lalu ketika saudara nggak bisa menemukan solusinya, lalu saudara katakan ini nggak mungkin. Ini sesuatu hal yang nggak mungkin nih. Gitu. Malah saudara dan saya itu adalah orang-orang dipanggil, orang-orang yang spesial. Kalau saudara dan saya tahu itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita secara pribadi, maka saudara, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Sehingga saudara melangkah dalam iman. Bapak Ibu Saudari, melangkah dalam iman itu sangat penting. Saya, Bapak Ibu Saudari, dalam beberapa pembelajaran yang kembali mengulang lagi tentang teologi sejarah perjanjian lama ya. Saya melihat Bapak Ibu Saudari, tokoh-tokoh iman seperti ketika Tuhan memanggil Abraham, ya, Ishak, Yakub. Yakub sendiri dia punya pergulatan tersendiri ya ketika dia berjalan dengan Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudari, seringkali mereka itu memang apa yang membuat mereka menjadi begitu sukses, berhasil dalam hidup mereka. Ini Bapak Ibu Saudari, kata kuncinya, kepercayaan kepada Tuhan. Kesederhanaan kepercayaan mereka kepada Tuhan itu menjadi kunci. Kesederhanaan itu. Karena ketika Anda melihat Tuhan, maka Anda melihat segala sesuatunya menjadi penuh, menjadi cukup. Seperti pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembala bagiku. Kalau Anda tahu Tuhan adalah gembala saudara, maka Dia akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Saudara mau belajar hari ini untuk percaya sama Tuhan? Mau belajar saudara? Kita sama-sama belajar yuk. Bilang kiri kanannya, sama-sama belajar yuk. Ya. Kadang-kadang kita sulit Bapak Ibu Saudari untuk belajar percaya karena kita punya luka-luka batin. Anda pernah nggak dibohongi? Pernah nggak ada ditipu, dimanipulasi? Pernah nggak ada dikecewakan? Yang paling sebelnya lagi nih kadang-kadang kita dimanipulasi, kita ditipu, kita dikhianati oleh orang yang kita pikir dia mengasihi kita. Itu yang kadang-kadang membuat saya dan saudara sulit untuk percaya kepada Tuhan. Itu membuat saya dan saudara kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita memakai atau kemudian kita memakai pengalaman kita itu untuk kemudian menjadikan kita, akhirnya kita berpikir jangan-jangan Tuhan seperti itu. Anda pernah berpikir jahat tentang Tuhan? Pernah nggak? Kok bisa ya Tuhan seperti ini? Aku sudah planning loh Tuhan. Tuhan kok bisa nggak? Kadang-kadang yang dalam beberapa sharing Bapak Ibu Saudari anak-anak Tuhan dengan kami dalam pelayanan pastoral, seringkali kadang-kadang yang sulit itu maksud kok dia orang gereja bisa begitu ya? Saudara pernah dengar nggak? Dia orang gereja loh, sekali lagi dia melayani Tuhan loh, tapi kok dia buat hatiku kecewa gitu? Kok dia bisa begitu? Gitu. Bapak Ibu Saudari itu realita. Tetapi menurut saya Bapak Ibu Saudari, ini kemudian tidak bisa juga dipakai menjadi satu alasan. Karena kita tahu Tuhan kita tidak seperti itu Bapak Ibu Saudari. Kita hari ini sama-sama perlu belajar. Juga yang di rumah Sobat MBC, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Dia bukan sama seperti manusia. Dia Tuhan yang setia. Nah, Anda lihat bagaimana Abraham akhirnya Tuhan tolong. Sampai akhirnya sekarang kita melihat melalui Abraham dan dalam pengertian eskatologi masa yang akan datang Bapak Ibu Saudari, melalui keturunan Daud, tunas Daud, seluruh bangsa akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini saudara sedang bimbang dengan Tuhan. Saudara mau coba bicara dengan Tuhan. Mungkin saudara bertahun-tahun sudah nggak pernah lagi melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin saudara lebih banyak mengambil keputusan dengan logikamu tanpa pernah melibatkan Tuhan lagi. Saudara, hari ini Tuhan mau memulihkan saudara. Saudara ambil waktu di hadapan Tuhan untuk berdoa. Minta Tuhan untuk menolong hati saudara. Saudara ambil waktu ini untuk berdoa. Saudara ada di mana hari ini? Saudara sudah mulai jauh dari Tuhan, sama seperti Abraham, dia mulai berjalan sampai menjauh sampai ke daerah Mesir dan di situ ada masalah.
Saudara, apapun masalah saudara, larilah kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Jangan menghindar dari Tuhan. Temui Dia. Bergulatlah dengan Tuhan di dalam masalah yang bergumul. Saya berdoa supaya saudara menemukan, menang, karena memang di dalam nama Yesus, saudara adalah orang-orang yang menang melalui kuasa darah Yesus. Saudara ambil waktu untuk berdoa. Juga yang di rumah ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu ini untuk berdoa. Saudara sekarang ada di mana? Ambil waktu ini untuk berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, saya berdoa memberkati setiap teman-teman yang hari ini sudah hadir di tempat ini. Juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Bapak, ajari kami untuk punya iman yang sederhana. Punya iman yang begitu sederhana seperti Abraham. Kami mau terkoneksi dengan Tuhan di dalam kesederhanaan. Kami mau punya hubungan dengan Tuhan yang memanggil kami, yang menyebut nama kami masing-masing. Kami mau sungguh-sungguh Bapak melihat dan mengalami kuasa. Sekalipun di masa-masa sulit Bapak, di masa-masa di mana kami belum dapat gambaran yang jelas tentang kemana kami akan pergi. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, hamba berdoa nyatakanlah calling-Mu, panggilan-Mu kepada setiap kami pribadi demi pribadi di tempat ini. Supaya kami punya gambaran Bapak. Kami mau melangkah di dalam panggilan-Mu, di dalam kuasa firman. Oleh karena itu tolong hati kami Tuhan. Kalau seringkali kami galau, kami seringkali kadang-kadang berubah-ubah, kami tidak konsisten, kami mohon ampun Bapak. Kami mohon ampun atas segala ketidakpercayaan kami. Segala bentuk excuse, alasan-alasan yang kami kemukakan di hadapan-Mu sehingga kami tidak melangkah. Kami mohon ampun Tuhan oleh karena pertimbangan-pertimbangan logika yang kadang-kadang kami terlalu thinking Tuhan, bahkan cenderung ke arah yang negatif Bapak, memikirkan sesuatu hal yang kami pikir ini akan sangat merugikan kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau itu semua kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini Bapak kami mohon dengan sangat kepada-Mu, pulihkanlah hati kami, bawa kami ke dalam untuk masuk kembali berjalan dalam rel, dalam kehendak-Mu. Tolong hati kami Bapak, bawa kami untuk sungguh-sungguh memiliki satu hubungan yang intim, satu hubungan terkoneksi kembali dengan Engkau. Sehingga Bapak berjalan dengan iman, walking by faith ini kami lakukan. Kami tahu ada calling Tuhan, ada panggilan Tuhan, dan kami tahu kami harus melangkah di dalam tindakan iman. Oleh karena itu tolong kami, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan memberkati saudara. Shalom teman-teman yang terkasih. Kami menyambut teman-teman MDC yang mengikuti ibadah dari onsite maupun online. Kami menyambut juga teman-teman kita yang baru. Mungkin boleh bangkit berdiri, perkenalkan diri, nama, pekerjaan, kita boleh saling dan tepuk tangan. Boleh bangkit berdiri. Perkenalkan nama, pekerjaan, status. Perkenalkan, nama saya Romi. Saya bekerja di PT Sumaran Steel. Saya berumur 22 tahun. Nama saya Natalia, umur saya 22 tahun. Oke, selamat datang. Silakan duduk. Sama seperti biasa, warta kita setiap hari Selasa ada ibadah doa malam pukul 8. Dan setelah persekutuan doa akan dilanjutkan kelas Mandarin. Bagi teman-teman yang mau ikut boleh bergabung, nanti link akan dibagikan dari grup. Mungkin ada warta tambahan dari teman-teman atau dari langsung. Oke, sekian dari warta, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita.
membuka persembahan kita, mari kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak, terima kasih juga untuk kata pesan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau selalu memberkati kami, dan Tuhan di tangan kami masing-masing saat ini sudah ada persembahan yang akan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Tidak banyak Tuhan, namun kiranya persembahan kami ini bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sambil kita membuka persembahan kita mau angkat pujian Nothing is Impossible. Sama-sama kita katakan Through You. I can do anything, I can do all things, because You gives me strength. Nothing is impossible through You. Blinded eyes are open, strongholds are broken. I am living
Bapak Tuhan yang memberkati jerih lelah kami. Seperti Tuhan menyertai Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf dan hamba-hambamu, demikianlah Tuhan menyertai kedua tangan kami. Sehingga kami percaya bahwa apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Karena ada penyertaan-Mu di situ Bapak. Kami tahu Bapak seluruh jerih lelah kami Kau perhatikan. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapak, baik yang ada di sini yang sudah hadir maupun juga yang hadir secara online. Tuhan berkati kami bersama-sama Bapak, supaya kami bisa dibangun, supaya kami semakin kuat, supaya kami punya kuasa yang diterima dari Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, tolong perlengkapi kami. Oleh karena itu Bapak, Kau tolong penuhkan sukacita kami, karena kami tahu kami sebagai anak-anak-Mu, hidup kami terjamin. Kami punya jaminan, kami punya masa depan, kami punya pengharapan Bapak. Kami tidak bergantung apa yang dikatakan orang lain. Kami tidak mau digantung, kami tidak mau tergantung terhadap apa yang dikatakan oleh dunia di sekitar kami. Hidup kami hanya bergantung pada firman-Mu yang hidup. Oleh karena itu Bapak, hari ini sebelum kami pulang, kami mau sepenuhnya menyerahkan hidup kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang di sini maupun yang ada di rumah. Ketika Engkau akan pulang, Engkau akan melangkahkan kaki untuk keluar dari tempat ini. Pastikan hari ini Engkau mau betul-betul percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan dirimu, pengertianmu diri sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itu yang memberkati kita semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.